Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih untuk segala pekerjaan Tuhan yang ajaib dan heran bagi kami. Tuhan, sekarang kami siapkan hati kami, pendengaran kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu yang adalah kebenaran yang hidup, ya Tuhan, dan biarlah itu tertanam di dalam hati kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar tentang Saulus. Saulus ini adalah seorang Farisi, saudara-saudara. Dia sangat taat beragama. Dia melakukan kegiatan agamanya itu atau beribadah dengan sangat taat. Dia taat menjalani ibadahnya. Agama Yahudi hanya mengenal Allah. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa kita semua. Mereka, orang-orang yang percaya atau pemeluk agama Yahudi ini, mengatakan bahwa ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada dunia, kepada orang-orang adalah ajaran sesat. Untuk membendung ajaran itu, mereka harus membunuh Yesus. Yesus harus mati. Diharapkan kalau pemimpinnya mati, maka ajaran itu akan lenyap. Tapi harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Kita mengerti bahwa orang-orang percaya kemudian berkembang menjadi banyak, saudara-saudara. Ajaran tentang Tuhan Yesus atau ajaran dari Tuhan Yesus tidak pernah mati. Banyak orang kemudian menjadi bertobat dan kemudian tua-tua Yahudi mengambil satu kebijakan. Kalau Yesus sudah mati, tapi itu tidak dapat membendung ajarannya, maka para pengikut Yesus, orang percaya, orang yang mengikut jalan Tuhan, itu harus dianiaya sampai mati. Dan kebijakan ini didukung oleh Saulus. Saulus begitu bersemangat, Alkitab katakan hatinya berkobar-kobar untuk menganiaya orang-orang percaya. Saulus kemudian pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang percaya yang ada di Damsyik. Tapi pada dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia mengalami satu hal yang sangat ajaib. Dia berjumpa dengan Tuhan. Kisah ini diceritakan lebih detail di Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu
cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sedang dalam perjalanan ke Damsyik, pada saat itu matahari sedang bersinar dengan terik katanya. Tapi tiba-tiba ada satu cahaya yang dapat mengalahkan cahaya matahari tersebut. Dan ada suara dari dalam cahaya itu yang memanggil Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ada satu kalimat yang menjadi yang menarik perhatian bagi saya, saudara-saudara. Dalam ayat ke-14 ini dikatakan, Yesus yang menjumpai Saulus pada saat dia sedang berjalan ke Damsyik, menuju Damsyik, Yesus katakan begini, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Apa yang dimaksud dengan galah rangsang? Mungkin buat kita semua, kita sangat jarang mendengar kata-kata ini ya, galah rangsang. Tapi kalau kita mau mencari tahu, galah rangsang itu adalah satu tongkat yang di ujungnya itu ada benda yang runcing. Jadi tongkat yang berujung runcing, saudara-saudara. Itu biasa dipakai oleh gembala untuk mendisiplinkan domba atau mendisiplinkan hewan ternak yang besar, begitu saudara-saudara. Maksudnya mendisiplinkan itu adalah untuk menggiring ternak-ternak yang besar itu berjalan sesuai dengan kehendak dari gembala. Kalau digiring dan susah untuk digiring, mereka, para gembala itu akan memakai galah rangsang yang berujung runcing itu. Dan kalau binatang, hewan, peliharaan itu mau melawan gembala, dia harus berhadapan dengan galah rangsang yang berujung runcing itu. Akan sangat menyakitkan buat binatang tersebut, buat hewan peliharaan tersebut. Dan Yesus katakan kepada Paulus, kepada Saulus, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Sukar bukan berarti sulit. Sukar berarti akan sangat menyakitkan bagi Saulus untuk menendang ke galah rangsang. Artinya, pada saat dia mau melawan, mau melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, di dalam hatinya akan bekerja sedemikian rupa membuat dia merasa susah, membuat dia merasa sulit, membuat dia merasa susah untuk melakukan itu, gelisah untuk berbuat seperti itu. Dan sebetulnya Saulus tahu apa yang dia buat itu adalah sesuatu yang salah. Menganiaya orang-orang percaya. Yesus katakan, sukar akan sangat susah bagimu untuk menendang ke galah rangsang. Ada orang-orang yang begitu susah hatinya karena mereka melawan kehendak Tuhan. Contoh adalah Adam dan Hawa. Pada saat Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, waktu Tuhan datang untuk menemui mereka, mereka bersembunyi, mereka takut menghadap Tuhan. Pada waktu Daud tahu dia bersalah di hadapan Tuhan dalam hal Batsheba, dia kemudian menyusun rencana jahat untuk membunuh Uria, istri atau suami dari Batsheba ini. Dan dia atur sehingga Uria mati, saudara-saudara. Ada sesuatu yang berontak di dalam hati. Ada sesuatu yang membuat mereka gelisah, dan ini juga dialami oleh Saulus pada waktu dia melakukan kesalahan. Tapi kemudian ada satu contoh yang baik yang Daud lakukan. Dalam
Mazmur pasal 51 ayat yang ke-11 sampai 13 dikatakan, "Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Apa yang Daud buat? Dia tidak membiarkan hatinya gelisah terus-menerus. Tapi dia berbalik kepada Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, mari jangan ambil rohmu daripadaku. Kalau hatiku gelisah karena dosa yang aku buat, Tuhan ampuni segala kesalahanku." Mazmur 16 ayat 7. Daud akui, dia katakan begini, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, waktu malam hari, hati nuraniku mengajari aku." Ada satu suara hati yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Suara Allah sendiri yang selalu memperingatkan kita akan segala kesalahan kita. Dan itu yang Daud buat. Dia tidak berlama-lama dengan dosanya. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang susah, hari-hari yang jahat. Keadaan yang semakin susah ini membuat kita semakin terjepit rasanya. Apa yang kita harus buat? Apakah kita harus melawan roh Allah yang ada di dalam hati kita? Seolah-olah kita ini menendang segala rangsang. Kita abaikan suara Tuhan yang ada di dalam hati. Tapi kalau saudara mau duduk diam, dengarkan apa yang Tuhan firmankan dalam hati kita, saudara akan mengerti apa yang tidak berkenan, yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Dan ada satu kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mau kita berbalik kepada Tuhan. Dia mau kita tinggalkan segala dosa kita, apapun yang terjadi. Bagaimanapun beratnya hidup kita. Tapi dengarkanlah Tuhan dengan segala perintah-perintahnya. Maka hidup kita akan terbebas dari segala kesulitan. Terbebas dari segala kegelisahan. Terbebas dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari berbalik kepada Tuhan. Mari jangan diam di tempat di mana Tuhan tidak kehendaki kita berada. Kita berbalik kepadanya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan pasti menolong kita. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur, berterima kasih. Ada firman Tuhan yang datang kepada kami. Firman yang menerangkan Tuhan Yesus bahwa Engkau ada di dalam segala hidup kami. Pada saat kami bersalah kepadamu, Engkau berfirman kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu tetap bekerja di dalam hati kami. Membuat kami sadar, membuat kami berbalik dari segala dosa kami. Meninggalkan segala dosa kami. Dan kami akan dapat hidup damai sejahtera bersama-sama dengan Allah. Itulah yang dunia tidak dapat berikan kepada kami. Tapi Tuhan, kiranya Engkau tolong kami. Ampuni segala kesalahan kami. Dan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kami. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.